channel YouTube Mas dan Ember. Kisah sumpah Nabi Sulaiman yang tidak dikabulkan Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah salah seorang Nabiullah yang saleh dan raja yang mujahid. Allah memberinya kerajaan yang besar. Allah menundukkan manusia, jin, burung, dan angin untuknya. Barang siapa membaca paparan Al-Quran tentang hidupnya, maka dia mengetahui bahwa Nabi Sulaiman gemar berjihad fisabilillah, memperhatikan bala tentaranya, cermat meneliti mereka dan perlengkapan mereka. Dan jika perhatian seseorang tertuju terhadap suatu perkara, maka dia akan menghabiskan umurnya dalam rangka meraih sesuatu itu, mengembangkan dan menegakkannya di antara manusia. Nabi Sulaiman benar-benar menggemari jihad, memperhatikan dan menyiapkan pasukannya. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surat An-Naml 17. Sulaiman terhadap kuda, menyibukkannya dari perbuatan-perbuatan baik yang bisa jadi lebih afdal daripadanya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuanku sampai matahari terbenam. Quran Surat Syad 31-32. Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman hendak meminta tanggung jawab salah satu bala tentaranya, manakala dia melihat burung Hauda tidak hadir. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Quran Surat An-Naml 2021. Kegemaran Nabi Sulaiman terhadap jihad, menyiapkan peperangan, dan menumbuhkan generasi yang gemar berperang dipaparkan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa dia bersumpah untuk menggauli dalam satu malamnya 99 istrinya dengan harapan satu orang istri melahirkan seorang prajurit yang berperang di jalan Allah. Demi Allah, malam ini aku akan berkeliling kepada 100 wanita. Wanita melahirkan seorang anak laki-laki yang berperang di jalan Allah, ujar Nabi Sulaiman. Soal jumlah istri Nabi Sulaiman, riwayat yang lain menyebut 70, orang dalam riwayat lain 90, dan dalam riwayat keempat 100. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam Syahih masing-masing dari Abu Hurairah menyebut 70 istri. Katakanlah insya Allah, tegur malaikat mengingatkan Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan insya Allah. Dia lupa. Dia berkeliling, tapi tidak ada istri yang melahirkan, kecuali seorang istri yang melahirkan setengah manusia. Harapan Nabi Sulaiman ini kandas. Istri Nabi Sulaiman yang melahirkan cuma seorang saja. Itu pun melahirkan bayi yang jatuh salah satu sisinya. Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar dalam kisah-kisah syahih dalam Al-Quran dan Sunnah menerjemahkan setengah bayi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya Sulaiman berkata insya Allah, niscaya dia tidak mengingkari sumpahnya dan keinginannya lebih mungkin untuk tercapai. Selain itu juga, dalam kitab Kafaratul Aiman, bab pengecualian dalam sumpah 11/602, dalam kitabut Tauhid, bab keinginan dan kehendak 13/446, nomor 7469, setengah manusia yang dilahirkan oleh salah seorang istri Nabi Sulaiman bisa jadi yang dimaksud dengan firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Quran Surat Syad 34. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Sulaiman bersumpah terhadap sesuatu yang akan terjadi pada masa mendatang,
Padahal terjadinya hal semacam ini termasuk perkara di mana seorang hamba Allah yang saleh tidak semestinya memastikan. Menurut Syekh Umar Sulaiman, jawabannya adalah bahwa ada sebagian hamba Allah yang saleh. Jika mereka bersumpah, maka Allah mewujudkan sumpahnya dan memenuhi permintaannya. Jika berdoa sebagaimana dalam hadis sahih, sesungguhnya di antara hamba Allah terdapat orang-orang yang jika bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah memenuhinya. Tanpa ragu, Nabi Sulaiman mempunyai kedudukan di sisi Allah. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Syed 30. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba-Nia yang beriman. Quran Surat An-Naml 15. Rasulullah telah menyatakan bahwa di antara para sahabat, terdapat sahabat yang jika dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan memenuhinya. Di antara mereka adalah Bara bin Malik. Dan tentu saja Nabi Sulaiman lebih mulia kedudukannya daripada seorang sahabat. Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya, dari mana Sulaiman memiliki wanita begitu banyak? Syekh Umar Sulaiman menjelaskan bahwa dalam syariat Musa, seorang laki-laki dibolehkan menikah tanpa dibatasi. Bahkan dalam Taurat menyebutkan bahwa istri Nabi Sulaiman mencapai 700 orang. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kemampuan besar dalam urusan istri. Satu malam dia berkeliling kepada wanita dalam jumlah seperti di atas. Selanjutnya Syekh Umar Sulaiman menyebut pelajaran dan faedah dari kisah Nabi Sulaiman ini. 1. Keinginan orang saleh untuk mendapatkan anak saleh yang berjihad fi sabilillah, sebagaimana Nabi Sulaiman menginginkan anak dalam jumlah itu. Dalam syariat Taurat berpoligami adalah dianjurkan. 3. Kemampuan Sulaiman menggauli istri-istri dalam jumlah sebanyak itu dalam satu malam, walaupun dia sibuk dengan urusan negara dan umat. 4. Hendaknya seseorang yang hendak menggauli istrinya agar bermaksud mencari keturunan yang saleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Sulaiman. 5. Dibolehkan bagi seseorang untuk memberitakan sesuatu yang menurut dugaannya terjadi di masa yang akan datang. Sebagaimana Sulaiman memberitahu apa yang hendak dilakukannya, yaitu menggauli istrinya dan anak-anak yang akan dirizkikan kepadanya. 6. Boleh bersumpah terhadap urusan di masa dating seperti yang dilakukan oleh Sulaiman. 7. Sumpah boleh diniatkan tanpa dilafazkan. Nabi Sulaiman tidak mengucapkan sumpahnya dan ia ditunjukkan oleh lamul kasam. 8. Seorang muslim harus menggantungkan sesuatu yang hendak dilakukannya di atas kehendak Allah. Dan dia berkata, aku akan melakukan ini insya Allah. 9. Di antara adab para nabi adalah menggunakan bahasa kinayah. Dalam urusan di mana keterus-terangan dianggap kurang baik, Nabi Sulaiman tidak berkata, aku akan menggauli atau menyetubuhi. Tetapi dia berkata, aku akan berkeliling. 10. Jika seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu di masa mendatang, lalu dia berkata, insya Allah, maka dia tidak ingkar dalam sumpahnya. Jika tidak melakukannya, jika tidak mengucapkannya, maka dia ingkar. Itulah kisah sumpah Nabi Sulaiman yang tidak dikabulkan Allah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen